Podcast PWI Koordinatoriat Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tamu kita hari ini adalah seorang pejabat di lingkungan Wali Kota Jakarta Barat, Administrasi Jakarta. Siapa dia? Beliau adalah, mari kita sambut Bapak Joko Mulyono. Beliau ada Camat Palmerah Jakarta. Apa kabar, Pak? Baik, Iya. Bapak Camat kita panggil ke sini ke podcast PWI Jakarta Barat, Pak. Terima kasih, Pak, mau hadir di podcast kami Pokja PWI Jakarta Barat. Terima kasih ya, juga Pak, sudah diundang di podcastnya PWI Jakarta Barat. Ya, gimana, Pak, job-job untuk di lingkungan? Ya, di Jakarta Barat, di Palmerah, kita melaksanakan tugas-tugas, tugas pokok dan fungsi di kecamatan, mengikuti giat-giat Pak PJ Gubernur dan Pak Wali Kota Jakarta Barat, dan kegiatan-kegiatannya Pak PJ di Palmerah juga banyak ya, program-program beliau, Pak Wali juga. Kemarin baru saja kita mengikuti Apa kegiatan apa tuh, Pak? Mengikuti salah satu kelurahan kita itu menjadi wakil Jakarta Barat untuk ikut lomba gotong royong Jakarta Jakarta. Itu kalau lomba berarti udah ada nilainya, itu sudah masuk nominasi atau juara sudah? Kita nominasi juara 1 tingkat Jakarta Barat dan masuk ke tingkat provinsi kemarin. Waduh, hebat. Ya, sedang dinilai. Oke. Sedang dinilai. Kemarin hari Minggu sudah penilaian, kemudian administrasinya dinilai hari Rabu kemarin. Good job, jadi Pak. mudah-mudahan Kota Bambu Selatan, Palmerah bisa jadi juara 1 dan jadi terbaik di provinsi. Nah, itu buat warga Palmerah. Pak Camat sudah menyampaikan bahwa wilayah untuk Palmerah sudah congratulations, berhasil menjuarai, Pak. Semoga terus jaya, Pak. Pak, amin. Ini kan cuacanya ekstrim nih, Pak. Fenomena El Nino nih ya. Sampai hari ini cuacanya masih panas. Betul. Bapak sudah merasakan. Ini, Pak, bagaimana program penghijauan untuk wilayah Palmerah sendiri, Pak? Oh iya, jadi kita penghijauan kan sudah dicanangkan dari tahun yang lalu ya, dari tahun 2022 sudah kita mulai. Apa aja tuh, Pak, yang sudah di ini? Jadi kita ada penanaman yang pohon pelindung ya di sepanjang jalan yang ada di wilayah Kecamatan Palmerah, jalan-jalan protokol dan jalan-jalan lingkungan. Kemudian juga ada yang tanaman produktif kita tanam juga di lahan-lahan. Ini tanaman produktif seperti apa nih, Pak? Produktif itu bisa buah, bisa sayur gitu. Buah itu bisa tumbuh tempat-tempat yang ini apa? Nggak mesti tempatnya khusus seperti cuaca dingin? Iya, jadi kita rekayasa karena lokasi di wilayah Kecamatan Palmerah kan nggak terlalu luas ya kalau lahan kosongnya. Jadi itu ada yang kita tanam di pot. Kalau tanaman buah, tanaman sayur itu yang ada di hidroponik, dan ada juga yang kita tanam di lahan-lahan pekarangan rumah warga. Karena memang Palmerah sendiri memang titik ibarat perbatasan ya, Pak ya, dengan Jakarta Pusat. Betul. Jadi seringkali kita kalau lihat namanya tempat titik pengamanan untuk unjuk rasa itu selalu 3 pilar, selalu titiknya di Palmerah. Betul. Jadi ada titik di mana akses tol dari luar wilayah Jakarta itu masuk. Kalau dari wilayah Tangerang itu biasanya keluar Selipi. Orang tahunya Selipi ya, Pak. Jadi makanya kita biasanya ada posko di kolong Selipi situ. Kolong Selipi. Pak, ini kita kembali ke cuaca tentang antisipasi pencegahan demam berdarah atau DBD. Iya. Berapa intens, Pak, petugas Jumantik nih, Pak, Jumantik, Pogging yang dilakukan Kecamatan Palmerah sendiri? Iya, jadi kalau intensitas yang mau kita sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan Jumantik ini yang sudah lama dicanangkan itu kan 3M. Jadi juru pemantau jentik kita yang di tiap RT itu sudah melakukan pada saat hari Jumat untuk melakukan kegiatan
3M ya ke rumah-rumah warga. Itu setiap hari apa tuh atau seminggu berapa kali? Kalau itu yang biasa kita lakukan itu di hari Jumat dari jam 9.00 sampai jam 9.30. Itu petugasnya. Ya, itu petugas. Tapi di lain itu karena kalau kita kebetulan Palmerah itu untuk DBD itu agak kurang dibanding kecamatan lain memang. Dibanding karena faktor apa tuh Pak? Bisa berubah dengan perbedaan dengan kecamatan lain? Kalau menurut pengamatan kita di Palmerah itu karena sudah hampir jarang lahan kosong yang tidak terawat gitu, sehingga mungkin nyamuk yang ada kalau nyamuk yang ada di rumah kan orang bisa kita treatment ya, maksudnya kita sampaikan cara pencegahan demam berdarah. Nah, selain yang 3M itu tiap hari Jumat jam 9 sampai jam 9.30, kita juga melakukan kegiatan yang namanya self jumantik. Apa tuh Pak Self jumantik itu jadi kita memberikan edukasi kepada warga masyarakat melalui petugas jumantik kita bahwa sebenarnya tugas pencegahan DBD ini itu adalah tanggung jawab semua pihak, semua warga. Jadi warga kalau dia sudah menjaga rumah dan lingkungannya, itu berarti petugas jumantik hanya mencatat saja nanti, gitu. Jadi kita lakukan edukasi kepada itu petugas jumantiknya Pak, kalau boleh tahu pernah nggak punya kendala seperti misalnya nggak dibukain pintu atau segala macam, pernah dapat laporan seperti itu? Iya, kebetulan ini juga mau saya sampaikan bahwa Palmerah ini memang agak unik ya warganya. Beda mungkin di tempat-tempat saya bertugas sebelum di Palmerah. Palmerah ini termasuk warganya guyup banget gitu. Artinya apa tuh Pak guyup? Guyup itu keluarganya sangat kental gitu. Jadi kebetulan di Palmerah ini tidak ada komplek, tidak ada perumahan besar, tidak ada perumahan elit. Yang ada perumahan-perumahan kedinasan, pajak, BUMN lain gitu ada di situ. Tapi lebih banyak perumahan-perumahan perkampungan ya, yang warganya lebih mudah untuk disentuh. Ya, saya juga itu pernah ngalamin juga Pak. Saya pernah ke daerah wilayah Bapak. Saya lagi mengikuti kegiatan LMK. Saya sangat salut sekali dengan LMK Palmerah saya. Itu kompak, solid mereka. Semuanya hadir. Biasanya kan kalau acara-acara yang mungkin seperti ini banyak mereka ya anggaplah kurang. Nah, ini saya lihat kekompakannya luar biasa. Itu bagus. Itu pembinaannya seperti apa Pak? Mereka tuh bisa jadi seperti itu? Iya, jadi mungkin karena kulturnya dari awal ya, karena kebetulan kalau di Palmerah itu kan warga lokalnya, warga suku Betawinya tuh masih banyak. Mayoritas di sana benar? Iya, mayoritas ya, masih ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, kearifan lokal di warga warga Betawi itu juga masih kental banget. Iya, gitu. betul sekali Pak. Saya juga mengamati lebih mudah kita masuknya. Betul, menatanya Pak. Iya, betul. Pak, lanjut ada beberapa pegawai PPSU Bapak di wilayah kecamatan sendiri. PPSU kita itu jumlahnya yang tahun ini setelah taken kontrak perpanjangan kemarin, ada beberapa yang karena usia dan lain sebagainya itu berkurang, jadi sekarang jumlahnya total 374 orang ya. Itu status PPSU seperti apa tuh Pak? Apa kontrak atau P3K atau seperti apa mereka itu? Kontrak ya. Kemarin cuma memang ada perubahan tata cara kontraknya sehingga dibatasi usia atau seperti apa? Iya, kemarin ada peraturan baru gitu, surat edaran terkait dengan itu namanya ada online mereka daftarnya. Ini ada beberapa mereka mempertanyakan respon keluhan masyarakat tentang PPSU. Nah, itu bagaimana Pak melihat kondisi PPSU yang ada di kecamatan sendiri? Biasanya permasalahannya apa sih Pak? Iya, kalau di Palmerah kebetulan permasalahannya juga masih permasalahan klasik ya, terkait CRM itu kita masih di seputar sarana dan prasarana terkait dengan lahan parkir sembarangan, itu juga masih ratingnya juga masih tinggi. Kemudian juga penanganan sampah di perkotaan gitu di kita itu juga masih
Ada. Apa masyarakatnya pembuang sampahnya masih belum pada tempatnya atau gimana seperti apa? Ya, jadi kita masih kekurangan TPS kalau di Kecamatan Palmerah itu. Jadi tempat pembuangan sampah kita, tempat pembuangan Sebelum sampah dibawa ke sementara kita sebelum dibawa ke Bantar Gebang, itu kita masih kurang. Dan kemarin kan hari ini baru di launching nih. TPS 3R namanya sama Pak PJ Gubernur. Apa itu Jadi, artinya, Pak? TPS 3R? TPS 3R itu jadi memilah sampah di hulu. Jadi warga kita minta untuk dipilah dulu mana yang organik, mana yang anorganik. Sehingga mana yang bisa kita manfaatkan itu bisa kita manfaatkan di wilayah, dan yang ke Bantar Gebang itu tinggal residunya aja, tinggal sisa-sisanya aja yang memang tidak bisa diolah di. Tapi difasilitasi nggak Pak? Tadi Bapak bilang dipilah, kemudian ada nggak tempat yang untuk memilah itu seperti tempat sampah? Ya, jadi kita udah mulai kemarin kebetulan pas lomba Jakarta Gotong Royong itu juga itu dinilai. Jadi mana warga yang sudah kita edukasi, kita treatment untuk bisa memilah sampahnya sendiri di rumahnya masing-masing, sehingga mereka menyerahkan ke petugas sampah itu sudah dalam bentuk terpisah gitu. Jadi yang anorganik mereka bisa setor ke bank sampah kita, ya kan? Udah ada sudah ada. Berapa titik tuh, Pak? Kita hampir di semua RW sudah ada ya. Semua Tapi RW. kemarin kan memang untuk BPS-nya itu kita baru 50% dari jumlah RW yang ada di kita. Berarti semua RW banyak sekali Pak ya berarti udah ini. Iya, Itu perlu pendidikan khusus nggak Pak untuk melakukan itu? Bukan pendidikan khusus ya, mungkin kita lebih ke pendekatan karena warga masyarakat ini kan memang harus diulang-ulang gitu. Apa Karena kan sih manfaatnya? karena kan misalnya kayak pampers atau gitu. misalnya sayuran atau botol minuman itu kan paling nggak mereka kan suka tahu yang bingung yang mana B3 yang mana. Iya, betul. Itu pengetahuan dasar yang sering kita sampaikan ke warga masyarakat. Bagaimana cara memilahnya, ini masuknya ke kategori apa, ini masuk ke kategori apa. Jadi B3 kebetulan kemarin dinilai juga di lomba di Kota Bambu Selatan itu. Jadi memang B3 itu nanti ada khusus. Ada khusus kendaraan operasional yang khusus mengangkut limbah B3 dari Sudin. Kalau sekarang kan enggak, biasa digabungkan dengan plastik segala macam kan begitu Pak. Biasanya Iya. karena Kalau ini enggak sudah ada. Kemarin ada kebetulan memang dipertontonkan, diperlihatkan bahwa di Sudin LH Jakarta Barat sudah ada kendaraan operasional untuk mengangkut yang itu di tingkat Jakarta Barat atau hanya Palmerah sendiri atau seluruh DKI? Dicanangkan di seluruh DKI. Seluruh DKI, karena program DKI programnya Pak PJ. Oke, Pak. Untuk mengurangi beban sampah yang diangkut dari dalam Jakarta ke Bantar Gebang. Jadi kalau umpamanya sudah dipilah di hulu, warga sudah semuanya memilah sendiri, yang sampah anorganik itu kan bisa disetor ke bank sampah. Pendapatannya langsung masuk ke income langsung masuk ke rekening mereka di Bank BNI. Jadi mereka ada kayak buku ya, buku. Ya, ada buku tabungan, buku tabungan sampah ya di bank sampah kita. Nah, kalau yang organik itu kan bisa langsung diolah menjadi pakan maggot umpamanya, atau diolah menjadi pupuk cair atau pupuk kompos. Itu door to door RW ke rumah-rumah atau rumah tempat titik tadi, Pak? Jadi kalau yang mekanisme yang kita pergunakan itu rumah-rumah yang sudah bisa memilah kita tandai dengan semacam stiker gitu bahwa ini adalah rumah yang sudah bisa pilah. Jadi nanti petugas sampahnya yang mendatangi, dan kebetulan memang sudah ada sekarang gerobak sampah yang sudah disekat, mana yang organik, mana yang anorganik. Gitu. Jadi nanti tugas sampahnya tinggal masukin aja. Tinggal mempersiapkan. Sudah dipisah di gerobak sampah. Malah lebih gampang, Pak ya. Betul. Efisien. Ya. Mudah-mudahan bisa sih mengurangi sampah DKI Jakarta ya. Pak Camat, ini tentang RPTRA, Pak. Di Kecamatan Palmerah sendiri ada berapa sih, Pak, RPTRA? RPTRA kita itu jumlah kelurahan kita kan 6. RPTRA-nya baru ada 4. Baru ada 4. Ya. Ada rencana nggak Pak buat karena kan kita perlu memberikan edukasi atau namanya wisata buat anak itu.
kira-kira ada apa dari kecamatan sendiri berkeinginan untuk mengajukan kepada PJ atau wali kota? Iya, jadi kebetulan memang pada saat saya hadir di Palmera itu RPTRA yang ada kita 4 di 4 kelurahan dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Palmera. Dan bahwa itu menjadi kebutuhan warga Palmera, terutama anak-anak kita dalam masa pertumbuhan, masa golden age gitu ya, masa-masa kemasan mereka, ya kita sangat butuh ya ruang terbuka untuk bersosialisasi mereka, untuk melatih sensor motoriknya anak-anak itu gitu. Dan kebetulan memang di RPTRA itu kan juga banyak sekali kegiatan dari sudin-sudin yang terkait, ada sudin kebudayaan, ada sudin pendidikan. Di situ mereka bergabung untuk mengembangkan potensi-potensi anak kita yang ada di warga di Palmera. Berdasarkan pantauan kami, PWI, RPTRA itu kan kebanyakan misalnya ada lapangan buat sepak bola. Selama ini kan sepak bola itu kan agak susah anak-anak sekarang. Kemudian ruang tertutupnya dibikin edukasi seperti buat sanggar tari atau orang tuanya juga bisa berkomunikasi di situ. Betul. Nah, yang sekarang lagi tren ini Pak, edukasi wisata Pak. Ada nggak Palmera sendiri untuk mencanangkan edukasi wisata untuk anak-anak? Ya, ini yang menarik nih. Terima kasih Bung Faisal ditanya juga di kita mau kupas juga itu. Jadi di Palmera ini di pojokan Palmera berbatasan dengan Tanah Abang. Tepatnya di mana Pak? Di Kota Bambu Selatan. Kota Bambu Selatan. Ya, kalau Abang Bung Faisal dulu pernah belanja di Sogo Jongkok, persis sebelumnya. Jadi di situ ada museum tekstil, Bung Faisal. Museum tekstil. Ya, orang nggak tahu, orang mungkin lebih karena perbatasan sama Tanah Abang dipikirnya itu masuknya ke Jakarta Pusat. Ini pemirsa tahu nggak nih museum tekstil? Nah, ini juga nih buat pemirsa juga harus memahami. Ada namanya museum tekstil. Nah, jadi di dalam itu ada apa, Pak? Museum tekstil itu ragam budaya, peninggalan-peninggalan budaya bangsa kita, DKI Jakarta terutama terkait dengan semua yang berkaitan dengan tekstil. Bukan cuma batik, karena di Jakarta juga ada batik. Ada batik ya. Tapi juga kain-kain yang dulu pernah booming di Jakarta pada eranya. Gitu, tahun berapa itu, Pak? Ya itu di era-era. Jadi kalau kita kan dulu di situ itu ada pabrik batik gitu, peranakan, batik-batik peranakan yang ada di Kota Bambu Selatan itu, dan itu menjadi pusat perdagangan tekstil dulunya. Jadi subnya lah ya Pak ya? Ya, dari kalau gedungnya memang tidak ada hubungannya dengan tekstil ya. Gedungnya itu dulu bekas vilanya warga negara asing yang ada di situ ya. Jadi paling tidak gedungnya juga gedung tua ya. Gedung. Tapi untuk kapasitas, fasilitas semua harus ada semua situ Pak untuk edukasi. Ada. Kebetulan Museum Tekstil juga membuka semacam latihan singkat cara membatik. Itu dimasuk wilayah Palmera, Pak? Palmera. Berarti nanti itu. Pemirsa, boleh, nanti para guru pihak sekolah, ini dia nih, ada satu tempat edukasi wisata buat anak-anak didik. Iya. Nggak usah jauh-jauh keluar Jakarta Barat, Palmera, Jakarta Barat sudah ada tempat untuk edukasi wisata. Satu lagi nih Bung Faisal. Jadi ada yang menarik ternyata pada saat kita digging gitu di sana, kita gali apa sih kok bisa jadi ada museum tekstil di sini gitu. Jadi dulu rupanya pada era pemerintahan kolonial Belanda itu pernah ada namanya budaya nembok di sana. Budaya nembok. Orang belum kenal juga nih. Kalau saya misalnya saya kasih jawaban budaya nembok, apa coret-coret tembok? Bukan. Itu vandal. Maksudnya mungkin bahasa ini budaya nembok. Ya, nembok itu salah satu budaya yang dulu pernah dipraktekkan oleh warga Palmera. Jadi di situ dulu ada pengusaha batik keturunan Tionghoa gitu, itu diberikan bahannya ke warga sekitar untuk dibatik.
Jadi kalau kita sekarang nih namanya memberi lilin kan, Ya, betul. dikasih lilin, dikasih desain gitu, nanti didesain, nanti di pemberian warnanya di pabriknya. Nah itu sudah melegenda dulu bahwa warga Palmerah itu punya budaya nembok gitu, yang sekarang sudah kemarin kita gali lagi gitu, kira-kira ada nggak potensi untuk melakukan itu. mengembangkan lagi Pak ya. Dan kita sudah melatih beberapa rekan gitu yang tertarik dengan mengembalikan budaya lama yang positif itu kembali meriah lagi di Palmerah. Dan Selama ini kan kita kan kalau mau membatik mesti jauh Pak. Ya, kita kemarin panggil pelatih dari kebetulan ada batik Gobang di Jakarta Barat kan, kita panggil pelatihnya, perlengkapan juga disiapkan sama batik Gobang itu, dan warga Kota Bambu Selatan kemarin kita latih untuk bisa coba untuk bisa membatik. Hasilnya Pak ya? Hasilnya belum sih, Belum, ya. Karena membatik itu rupanya butuh ketekunan. Ketekunan betul Pak. Karena Butuh ketelitian khusus, khusus. Tapi kita masih coba itu ya. Anak-anak muda yang tertarik kita mau rekrut juga. Nah, ini anak muda nih yang pengen membatik, itu laki-laki perempuan bebas. Bebas. Wah. Karena kadang-kadang ada juga laki-laki yang lebih teliti di mana. Iya. Ada gitu. Untuk para remaja yang hobi membatik buat wisata tentang membatik, khususnya batik Jakarta Pak ya. Kita kebetulan mau mengembalikan citra yang pernah hilang kemarin itu. Kebetulan setelah kita riset kecil-kecilan gitu, ternyata di Palmerah itu dulu batiknya batik peranakan namanya. Jadi dengan warna-warna cerah gitu. Jadi Ngejreng gitu Pak. Ngejreng. Jadi itu selaras dengan batik Betawi ya, yang cerah-cerah warnanya. Ya. Tapi difasilitasi dengan bahan segala macam, kemudian ada tim yang mengedukasi Pak ya. Iya, ada tim pelatihnya kita kemarin. Terkait polemik penyaluran bansos. Iya. Ternyata pemirsa ini menunggu pertanyaan ini Pak. Iya. Kita sering dengar bansos salah sasaran. Tapi nggak di Palmerah, di tempat lain. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Pak Camat mengantisipasi Pak terjadinya hal tersebut agar di wilayah Palmerah sendiri tidak terjadi. Baik. Konsep gitunya aja deh Pak. Ya, baik. Jadi melihat dari pengalaman yang sudah-sudah, bahwa penyaluran bansos ini kok di medsos gitu, di berita-berita online masih ada aja ya yang apalah gitu ya, ada berita-berita miring tentang itu. Memang kita coba untuk mereduksi ya, mengurangi kira-kira pengaruh-pengaruh itu masuk ke Palmerah. Nah, kita perkuat di data, Bung Faisal. Yang pertama bahwa pendataan. Iya, dimulai dari hulu. Dimulai dari pendataan. Artinya gini, bahwa ada saja yang mungkin datanya pada saat di data itu belum ada kendaraan umpamanya gitu ya. Nah, terus pada saat penyalurannya kok ternyata ada punya mobil, punya motor gitu. Itu Mungkin kan bayangan saya gini Pak, mungkin misalnya tadinya anak ini masih pelajar. Oke, di data orang tuanya masih punya anak satu tapi masih pelajar. Ternyata data itu kan sudah berkembang 2 tahun 3 tahun, anak sini sudah nikah dan jadi orang kaya. Bisa jadi seperti itu Pak? Bisa jadi. Jadi memang bukan bukan tentang datanya istilahnya ini, tapi memang kondisi waktu ya Pak ya? Iya betul, jadi mungkin ada saja deviasi-deviasi itu gitu, dan itu yang selalu kita evaluasi, bahwa ada yang sementara pada saat penyaluran ternyata gitu datanya sudah tidak sesuai, tidak masuk lagi ke kriteria, nah itu kita hapus, dan yang masuk kan masih banyak juga. Belum lama ini Pak, kalau boleh sebutkan kemarin 2 3 bulan
Oktober ya, ada pendataan statistik kembali Ya, dari betul, Jakarta betul. Barat. Betul. Itu langsung Dia- dari utusan dari Sudin, ya. kemudian ke per RT. Betul. Nah, itu saya rasa lebih valid datanya, mungkin lebih. Iya, mudah-mudahan lebih valid ya, karena itu melibatkan unsur masyarakat di bawahnya gitu. Termasuk Bahwa- orang-orang yang mungkin identitasnya nggak jelas kalau kita bilang ya Pak, udah terdetek gitu Pak. termasuk yang mendaftar online tetap kita verifikasi ke bawah gitu. Jadi di Kecamatan Kembangan kan ada satpel sosialnya Ya. dan ada pendamsos namanya, Ya. pendamping sosial yang ada di tiap kelurahan. Nah, tugas mereka untuk memverifikasi bersama Pak RT gitu, apakah orang yang didaftar ini masih layak atau sudah tidak layak menerima bantuan. Sebetulnya ujung tombaknya di RT ya Pak ya. Kita tidak bilang itu menjadi ujung tombak sih. Nah. Termasuk juga feedback dari warga masyarakat sendiri kita jadikan itu menjadi bahan evaluasi kita. Jadi laporan masyarakat juga Ya, dibutuhkan. betul. Jadi kayak gitu. Oke, pemirsa, mungkin jawabannya cukup jelas ya. Jadi memang bukan karena salah sasaran, tapi waktu ya Pak ya. Kadang-kadang waktu juga bisa karena ya. hasil pendataan statistik Iya, tadi. iya. Tapi kita senang sih kalau pokoknya warga Palmerah yang tadinya masuk di daftar, Tapi paling kemudian tidak jadi crazy list-nya Palmerah kan. paling tidak biasa. dari masyarakat diterima lah Pak ya, kalau mereka buat satu laporan tentang hal seperti ini. Oh iya, ditampung. kita sangat kita kan kanal-kanal pelaporan juga banyak ya di Palmerah yang melalui Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Baik secara langsung, kalau langsung itu kita buka doorstop, tetap masih kita buka tiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 11. Itu masih ada. Jadi orang yang tidak bisa mengakses media sosial itu boleh datang langsung ke kecamatan dan ke kelurahan, itu tiap hari Sabtu kita buka. Tapi yang lebih real time kan tentunya melalui kanal-kanal yang online ini ya, langsung. Ada WA, ada Jaki, kita ada Aplikasi ya Pak ya. Iya gitu. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya ini juga tentang program dari kebijakan PJ atau ke bawah ya. Ya. KTP digital. Iya. Sudah berjalankah di Kecamatan Palmerah? Ya, di Palmerah kebetulan memang di tahun lalu itu sudah mulai digalakkan KTP digital ya. Sudah berapa persen, Pak? Kalau ditanya persentase, kebetulan memang dari Yang input datanya aja, Pak ya? ya dari dinas itu kan kemarin kita sekitar 28.000 targetnya, itu sudah tercapai 64%. 64%. Ya. Sekecamatan. Sekecamatan, ya. Tapi itu memang targetnya kalau dari wajib KTP-nya Palmerah kan sekitar 270 ribuan. Nah, yang ditargetkan baru 25% dari 270 ribu itu. Jadi sekitar 28 ribu. Nah, itu sudah tercapai 64%. Tapi kalau dari keseluruhan wajib KTP itu 16%. Lalu kendalanya apa sih, Pak? Kalau masalah KTP digital? Iya, kendalanya kita yang pertama lagi-lagi masalah klasik ya, orang bilang kan semua sudah punya gadget, gadget ya. udah punya gadget, bahkan ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Tapi ternyata warga Palmerah itu masih ada yang nggak terakses dengan gadget gitu. Jadi kita lagi sedang mengedukasi keluarga ya. Jadi kalau bapaknya atau kakeknya atau neneknya yang tidak terakses ke gadget gitu, karena ini kan pendaftarannya online kan, kita edukasi anak-anaknya. Itu kan melalui proses aplikasi, Pak ya, download aplikasi ya. Iya. Download aplikasi dulu. Iya. Nah, kemudian itu kita harus datang juga ke kelurahan. Enggak. Harus. Iya. Kita bisa online langsung ke sana. iya. Karena saya sendiri juga langsung Pak datang ke kelurahan karena katanya ada scan barcode. Ada scan barcode. Ada juga yang dibantu oleh petugas kita kalau memang ada kesulitan terkait dengan itu. Kembali pertanyaan berikut, Pak. Layanan publik, Pak, baik di kantor kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RW, masih banyak keluhan nih, Pak, masyarakat nih. Bagaimana Bapak menanggapi keluhan tentang contohnya, Pak nih? Pak. Nah, bukan kotak kosong, tapi belangko kosong. Belangko kosong. Jadi misalnya
saya datang. Rata-rata yang pemula nih Pak, yang baru generasi Z ini mau buat KTP 17 Gen Z, tahun, ya. diundang, Ya. antri ngikutin proses. Begitu sudah chat ini, mereka disampaikan bahwasannya menunggu sampai KTP karena belangkonya sedang kosong. Nah ini gimana Pak maksudnya Pak belangko kosong? Ya, belangko kosong itu bukan ada belangko formulir yang belum Belangkonya diisi, bukan, belangkonya nggak ada. Jadi KTP elektronik kita Ya. itu kan ada sebuah kartu plastik yang Ya. di dalamnya ada chipnya, Iya, betul Pak. yang belum ada data siapa-siapa. Masih kosong. Nah, itu yang kadang-kadang stoknya nggak ada di kecamatan atau kelurahan Iya. gitu. Ya, terkait dengan itu mungkin yang lebih pas menanggapinya ya Sudin Dukcapil ya Pak. Ya. terkait Karena dengan itu. Karena distribusinya dari mereka kan. Kita cuma menerima gitu. Apa yang kita minta ya. Iya. Tapi saya rasa sih sudah terpecahkan ya, karena DKI waktu itu saya dengar sudah pingin mengadakan sendiri belangko KTP-nya, tapi memang belum mendapat persetujuan dari. Tapi dengan adanya KTP digital ini paling nggak terpecahkan ya Pak ya. Itu solusi yang ciamik ya, Ya. menurut saya ya. Iya betul. Cakep itu. Jadi Tinggal sosialisasinya karena kan tadi betul, Bapak betul, Bapak bilang banyak yang gadget begitu Pak. Ya, istilahnya apa namanya? Misalnya orang tua nggak punya handphone kan gitu kan. Ya, jadi itu salah satu solusi kalau yang pemula ya, bukan pemula ya, KTP baru ini usia di 16 sampai 17 tahun ini, 16 itu kan sudah terdaftar ya. Nanti pada saat 17 langsung dicetak KTP-nya. Kalaupun memang belangko KTP-nya sedang tidak ada gitu, stoknya nggak ada, mereka bisa langsung untuk menerbitkan KTP-nya secara digital. Dan itu sudah. Saya sih pernah datang ke kelurahan, bukan kelurahan Bapak, tapi sama nggak sih? Rata-rata dari catatan sipil itu yang bagian satu pintu ya Pak, mereka bilang hanya khusus yang 17 tahun sama yang lansia yang diutamakan. Jadi pada waktu kita yang mesti kadang rusak, hilang, itu agak susah. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Kalau Iya, sebenarnya sih enggak ya. Kalau di kita kemarin saya kebetulan sudah masuk ke Palmera itu enggak ada ya keluar di belangko habis itu. Berarti memang terpecahkan semua, terpecah semua Pak. Jadi nggak ada kendala. Jadi buat masyarakat Palmera jangan khawatir. Ada. Ya. Jadi memang permasalahan di tempat lain belum tentu sama, terutama di Palmera. Semua clear karena Pak Camatnya terjun langsung ke lapangan, jadi bisa terlihat dari jawabannya, nggak pakai rem, langsung. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini yang lagi ngetop nih Pak. Serem nih kayaknya. Iya. Nggak, pertanyaan. Urban farming, bangunan, lahan sempit, lahan kosong. Makanya saya bilang ini, tepi gang, pekarangan, rumah dengan penanaman. Ini kok tanamnya cuma cabai Pak, nggak ada yang lain Pak ditanam? Itulah yang kadang-kadang orang baru baca judulnya, nggak baca redaksinya. Penulisnya kami loh Pak. Ya. Fotonya cabai semua Mas. Makanya kami ingin nanya kan Pak, kenapa? Cabai itu sedang 2 minggu ini memang sedang digilir sama Pak PJ sama Pak Wali Kota Jakarta Barat. Cabai untuk periode ini cabai semester 1 ada. Itu ada kan lahan-lahan yang buat cabai sendiri gitu. Nanti terong sendiri. Tempatnya sama atau beda-beda Pak? Tempatnya beda-beda. Ya, beda-beda. Tapi ada juga yang lahannya agak luas, kita kombinasi juga. Nah, Jakarta Barat sendiri, ini Jakarta Barat Pak ya, yang udah Bapak ketahui, selain cabai udah apa aja nih sudah ditanam? Kita kan ada labu madu awalnya. Labu madu Pak, itu keren juga. Keren Pak, kolak Pak, aduh. Terus anggur kan juga sudah anggur itu Jakarta Barat itu. Perlu cuaca yang mungkin dingin atau tempat yang teduh. Emang bisa hidup itu anggur? Loh, anggur itu malah yang agak panas-panas sedikit kan. Dia nggak boleh ada halangan ya matahari itu. Mesti langsung. Iya. Saya pikir anggur itu mesti ya, kita jadi ada 2-3 macam yang kita praktekkan di Palmera untuk urban farming. Urban farming itu kan melihat lebih
lebih tajam terkait dengan ada lahan yang cuma kecil 1 kali 50 cm pokoknya atau 2 meter kali. Ya, karena kan 50 Jakarta cm. kan tanahnya sudah padat Pak ya. Iya, Jadi harus urban farming. memanfaatkan. Jadi memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk kita manfaatkan secara produktif dan juga bisa menjadi paru-paru kota salah satunya kan gitu. Nah, yang kita lakukan yang pertama kita menanam di lahan-lahan itu, lahan-lahan sempit itu ya, yang ada sisa-sisa pekarangan, rumah segala macam. Juga pakai pot. Yang ketiga kita pakai hidroponik. Hidroponik itu kayak kemarin sempat. ya, dia pipa ya Pak ya? ya pakai pipa paralon. paralon, ya. Nah, itu bantuan dari Sudin KPKP betul, Pak. Jakarta Barat. Di wilayah saya itu di RT saya dikasih sama kelurahan ya seperti barang ya itu tadi pipa-pipa itu Ya, kita sampai berapa kali panen itu Pak? Iya, jadi kita sekali panen langsung ganti lagi. ya, Udah pembenihan gitu, udah tumbuh, kecambahnya udah tumbuh, baru kita pindahkan ke hidroponik gitu. Tapi memang program itu masih jalan ya Pak ya? Masih. Oke. Jadi di kita nih ada 3 yang keren, ada yang Apa aja Pak? 3 itu Pak? 1. 3 yang keren itu, yang pertama kita punya masjid Taufik namanya di RW 17 Palmerah. Itu rooftopnya sekarang kita dipakai oleh pengurus masjid untuk urban farming. Sekeliling pinggirnya? Enggak, di rooftopnya. Rooftopnya, Ya, jadi masjid itu rooftop, ada kubahnya, tapi rooftopnya itu dimanfaatkan buat urban farming. Di situ ada pot dan ada hidroponik. Karena kalau nanam di tanah nggak mungkin betul. di rooftop. Terus kemudian kita ada Velmakultur di Kota Bambu Selatan. Jadi di Ini yang kedua ya Pak ya? Yang kedua. Di halamannya rusun KS Tubun di Kota Bambu Selatan itu ada lahan cukup luas dan itu macam-macam kita tanamin, ya kan? Kadang-kadang kita panen pisang, panen singkong, cabe yang kemarin di situ juga ada kita tanam gitu. Jadi itu agak luas sehingga kita agak leluasa untuk lebih banyak varietasnya di situ ya, banyak variasinya kita tanam di situ. Nah, yang itu airnya bagaimana Pak? Kan sekarang lagi cuacanya lagi panas dan kalau di masjid saya rasa nggak pernah kekurangan air karena ada. Dan itu simpannya, hidroponik itu kan otomatis ya, dia mengalir langsung ke atas terus turun ke bawah. Nah, terus untuk di Velmakultur yang di Kota Bambu Selatan itu memang kita bikin sumur pompa sendiri di sana. Jadi udah ada ininya ada. Ya. Jadi bukan hanya menanam tapi cara airnya pun sudah dipikirkan Pak ya. Ya betul. Ya memang terkendalanya kan di Jakarta lagi panasnya ekstrim. Satu lagi. Ada kita kerjasama dengan CSR, BRI Menanam namanya, itu di Slipi di RW 04. Jadi itu juga menjadi percontohan kita kalau ada kunjungan dari mana-mana, selalu kita masuknya ke sana gitu. Apa Pak kondisi di sana Pak? Di sana dia lebih ke hidroponik ya, yang disponsori oleh BRI gitu. Jadi BRI mengedukasi warga sekitar situ, membuat kelompok tani, terus kemudian nanti hasilnya itu bisa dimanfaatkan buat warga masyarakat, dijual atau dibuat. Jadi memang masyarakat diberdayakan Pak istilahnya kan gitu. Itu kalau panen ya udah lumayan. Udah lumayan. Sekitar 20. Jualnya juga nggak jauh-jauh Pak, di pasar Palmerah aja Pak. Itu gampang. Kalau cesin gitu atau sawi itu tukang mie ayam. Mie ayam ya langsung datang. Yang gerobakan juga fresh langsung from the farm, ya kan? Betul Pak. Fresh. Tanpa ada semprot apa namanya? Pestisida. Pak, ini sebetulnya saya malas karena pertanyaan terakhir Pak. Padahal saya banyak kepingin tanya Pak tentang bedah rumah Pak. Iya. Untuk warga ibu kota yang ada di Kecamatan Palmerah sendiri, buat orang-orang yang nggak mampu. Ya. Sudah berapa banyak Pak di Palmerah sendiri? Bedah rumah itu dari kan ini banyak. Ini program siapa Pak? Nah, saya mau pilih satu-satu. Oke, baik. Kalau dari Basnas itu kan satu kelurahan mendapat 2 calon bedah rumah. 2. Jadi setahun 2 rumah. 2 rumah setahun. Kali 6 berarti 12 tahun ya. Itu dari Basnas dan itu sudah terlaksana 2023, 2022 gitu. Sudah
udah ada manfaatnya lah Iya. buat warga masyarakat Kecamatan Palmerah. Terus Kemudian kemudian Pak, juga sebentar sebelum saya potong. Itu Bapak udah dari 2022 2023 berarti sudah ada 4 ya Pak ya? 2022 2023 6 kali 4. Oh 6 kali 4 berarti 2. Itu cara penilaian rumah kan rumah banyak nih Pak. Ya. Pendataannya yang dinilai seperti apa Pak? Jadi memang karena 2 agak susah juga nih kita karena kalau melihat kondisi rumah gitu Fisiknya pasti banyak. fisiknya banyak yang hampir sama ya. Iya. Tapi kita selalu mengutamakan skala prioritas. Jadi kalau yang kemarin kita lakukan itu nanti dari RW itu mengajukan ke lurahnya. Ke lurahnya masing-masing, foto. Nah nanti ditinjau dulu sama internalnya kelurahan. Survei. Nanti dari surveinya tingkat kelurahan itu juga nanti hadir atau datang melihat kondisi rumah itu dari Basnas Jakarta Barat, melihat kondisi mana sih yang lebih urgent didahulukan. Betul Pak. Gitu. Karena pada saat Pak Wali Kota hadir di Kota Bambu Selatan itu, ya kalau kita lihat mau kita bilang rumah sudah nggak pantas. Jadi reot lah gitu ya. bukan cuma reot. Jadi Benar. ada salah satu lansia yang tinggal di situ, kasurnya itu udah digeser-geser menghindari bocorannya genteng itu. Gitu. Ya, layak lah. Ntar kalau di sini bocor pindah ke sini gitu. Di sini bocor pindah lagi. Berarti pas lah untuk kita bedah rumah itu. Ya Pak, saya rasa kemarin tepat sasaran lah untuk, betul. bedah rumah yang ada di Memang harapan masyarakat seperti itu yang kita mau. Terus kemudian yang kedua kita pernah juga dapat bantuan dari kepolisian untuk bedah rumah, mereka sendiri yang bedah, mereka sendiri yang survei gitu. Kita hanya mendampingi saja. Terus juga ada bedah rumah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Itu ada beberapa, termasuk juga MCK-nya dibuat gitu. Jadi rumah yang sehat dan benar-benar sehat gitu. Terus kemudian yang kemarin ini yang lagi top-topnya itu yang kemarin dicanangkan oleh Pak PJ Gubernur di RW 8 Kelurahan Palmerah. Itu Topnya apa nih Pak? ya top lah karena itu kan rumah deret. Jadi dibedah bukan cuma satu rumah, tapi satu lingkungan. Nah, gitu. Luar biasa itu. Luar biasa. Ya, ini sedang berjalan. Waktunya juga nggak sebentar berarti Pak. Ini sedang berjalan. Tahap pertama ini sudah kemarin sudah tahap pembongkaran. Jadi penghuni rumah itu tinggal sementara di rumah-rumah sementara. Di lokalisasi dulu. Ya. Terus yang ini sedang dibongkar dan gambarnya kemarin sudah keren gitu. Bawahnya itu jadi luas. Bawahnya jadi tempat nanti ruang publik ya. Jadi bawahnya tuh los aja gitu, nggak ada apa-apa. Jadi mulai ruang-ruang kamar, ruang tamu segala macam itu di lantai 2. Lantai 3. Tapi kan paling enggak harus dipastikan dulu Pak. Maksudnya izin dari segala macam juga harus kita. Jadi memang kemarin persiapannya cukup panjang gitu karena memang ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Betul. Gitu. Jadi ini kebetulan programnya dari Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta dan Pak PJ kemarin yang mencanangkan. Jadi yang peletakan batu pertama itu Pak PJ hadir di RW 8 bersama Pak Wali Kota RW 8 Kelurahan Palmerah ya. Jadi itu nanti ya keren lah, gambarnya keren gitu. Wow, luar biasa. Palmerah pokoknya oke lah Pak. Bukan cuma rumah yang dibedah, satu rumah, tapi satu lingkungan. Iya. Jadi kan selama ini bisa orang hidup sehat. Bedah rumah cuma satu Pak ya. Ini satu lingkungan. Jadi makanya top. Benar-benar top. Untuk Pak PJ, terima kasih Pak PJ sudah mau membedah rumah untuk di Palmerah. Kalau bisa Pak PJ, hampir semua wilayah yang membutuhkan bedah rumah Pak PJ, yang lain juga mau. Pak, ini udah terakhir. Tapi saya ada mau tanya, ini semua udah selesai, tapi kita santai. Ini pertanyaannya mungkin kalau saya bilang pertanyaan tentang pemilu Pak. Iya. Ya,
bagaimana mengantisipasi untuk pemilu damai, khususnya di Palmera sendiri, Pak? Iya. Palmera menurut pengalaman, menurut pengalaman itu mungkin pemilu yang paling damai. Karena warganya juga warganya tuh sangat guyup banget gitu kalau di Palmera tuh. Jadi ada beberapa, ini kejadian sebelum pemilu ya, belum rame-rame pemilu, warga Palmera itu sempat memberangkatkan warganya jalan-jalan ke Anyer, itu 80 bis. 80 bis ke Anyer? 4.000 orang. Siapa yang mendanai, Pak? Itu dana mereka sendiri. Jadi mereka kayak pikniknya orang-orang Betawi kalau habis Lebaran tuh. Lebaran Betawi Lebaran Betawi. Nah, mereka membiayai dirinya sendiri. Coba bayangkan ada satu tokoh-tokoh yang membidani kegiatan itu bilang sama saya, Pak Camat, tenang aja. Nggak ada satupun caleg yang kita terima untuk ikut rombongan ini. Wow, luar biasa. Nggak ada, Pak. Kita mendingan membiayai diri sendiri. Padahal saya sudah jangan-jangan caleg. Kita juga udah was-was kan, gitu. Kalau caleg kayak luar biasa, ternyata bukan caleg, berarti luar biasa, Pak. Dan itu kemarin dilepas sama Pak Gubernur. Warga kita yang ingin tamasya gitu, healing. Dan itu mereka membiayai diri sendiri tanpa ada campur tangan dari manapun. Jadi saya rasa warga Palmera tuh besok pemilu aman lah, damai banget ya. Luar biasa. Apa-apa. Pak, boleh terakhir Pak, ucapan buat warga Palmera untuk pemilu, pesan Bapak buat warga Palmera, silakan Pak. Iya, jadi warga Palmera yang berbahagia, saya Joko Mulyono, Camat Palmera, ingin menghimbau gitu kepada kita semua bahwa pemilu besok, pencoblosan di tanggal 14 Februari 2022, semua petugas sudah selesai kita lantik. Sampai ke pengawas TPS kemarin terakhir, dan petugas KPPS sudah juga kita lantik. Sudah siap bekerja? Semuanya sudah siap bekerja, tinggal kita yang mewarnai pemilu besok ini tanggal 14 Februari dengan semangat demokrasi. Jadi apa yang sudah diwariskan oleh warga terdahulu bahwa pemilu di Palmera itu berjalan dengan damai, dengan sukses dan lancar. Yuk, untuk pemilu besok 14 Februari 2022 berbondong-bondong kita datang ke TPS menjalankan demokrasi kita juga dengan damai, sukses dan lancar. Luar biasa. Terima kasih. Oke Pak Camat, terima kasih banyak nih Pak atas kunjungannya, kemudian jawabannya. Bung Faisal, luar biasa ya. Biasa kita Pak ya. Kita padahal baru ketemu hari ini Pak ya, tapi luar biasa seperti itu. Sepertinya kita dulu pernah dipertemukan. Oke, pemirsa. Dari Balai Wartawan PWI Pokja Jakarta Barat, Faisal 644 bersama Pak Joko Mulyono mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Biasa. Oke Pak.